Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustadz, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus yayasan, pengurus ketakmiran, dan seluruh jamaah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan curahan nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama berada di perjamuan Allah, perjamuan yang Allah peruntukkan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan perjamuan-perjamuan rohani seperti ini akan mengantarkan kepada perjamuan agung saat kita kelak menghadapnya, di mana Allah memudahkan kita untuk menjadi ahli surganya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngaji kita pagi hari ini masih berhubungan dengan masalah penyikapan kita terhadap dosa, kemaksiatan, dan sejenisnya yang kita perbuat. Kalau di pertemuan sebelumnya disampaikan sebuah qaul dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyampaikan bahwa kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap bentuk pelanggaran, kemaksiatan kepada Allah, tapi itu sumbernya adalah karena hawa nafsu, maka sangat mungkin kiranya diharapkan untuk mendapatkan ampunannya. Wa kullu maksiatin an kibrin. Adapun kemaksiatan yang sumbernya dari kesombongan diri, fa innahu la yurja ghufranuha, maka tidaklah mudah untuk diharapkan untuk mendapatkan ampunannya karena kesombongan tersebut. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang pertemuan yang berikutnya ada sebuah makalah dari para ahli zuhud, yaitu orang-orang para ahli hikmah yang mereka tidak lengket di dalam hatinya dengan urusan dunia. Meskipun mereka hidup di dalam kondisi berkecukupan misalnya, tetapi mereka tidaklah orang yang lengket dengan kehidupan dunia. Hatinya lebih terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang arif begini ini nasihat-nasihatnya luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man adznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Barang siapa yang berbuat dosa, man adznaba dzamban, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, wa huwa yadhaku, dan dia dalam keadaan tertawa, maksudnya bangga dengan dosa-dosanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhun nara, akan masukkannya orang itu ke dalam
neraka wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Jadi sapa sing nglakoni dosa, nglakoni maksiat kok bangga. Kemarin sudah disampaikan nggih, diceritakan dengan penuh kebanggaan, ya, seakan dia tidak ada masalah dengan persoalan kemaksiatannya, maka orang yang demikian ini kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan menangis, penuh dengan penyesalan yang besar. Adapun orang yang taat, waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang bisa mentaati Allah dan dia dalam keadaan menangis, baca Quran itu sampai bisa nangis, berzikir kepada Allah sampai bisa nangis. Ya. Fa innallaha ta'ala, maksudnya Allah, yudkhiluhul jannah, akan masukkan orang itu ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dan dia masuk surga dalam keadaan gembira, dalam keadaan tertawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihatnya seperti ini memang perlu untuk kita dengarkan bersama. Karena kadang manusia itu memang banyak lalainya, banyak lupanya. Dalam persoalan dosa misalnya, ya, idealnya, ya, dosa yang kita lakukan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia ini memang tempatnya, ya, salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Ya, tempatnya keliru, tempatnya berbuat salah, tempatnya juga lupa, ya. Ya, jadi sembrono manusia itu. Nah, harusnya memang setiap pelanggaran yang kita lakukan itu adalah melahirkan penyesalan. Jadi melahirkan penyesalan. Harusnya seperti itu. Tapi nyatanya memang, ya, membuat kita menjadi menyesal itu juga ternyata tidak mudah. Ya Pak, ya. Jadi ada orang itu berbuat dosa tanpa ada penyesalan. Ada orang berbuat dosa dengan penuh penyesalan. Nah, membiasakan diri, mengkondisikan diri, sehingga saat kita berbuat keliru itu, lalu kita menyesal itu, ya, itu tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten, Pak? Gampang napa mboten? Nyatanya memang tidak mudah. Apalagi membuat menyesal dengan sepenuh-penuhnya menyesal. Ya, itu sebabnya maka, ya, banyak orang yang menganggap dosa itu hal biasa. Ya. Apa buktinya bahwa dosa itu dianggap sebagai hal biasa? Ya, ya besok itu ya diulangi lagi. Ya. Padahal syarat orang, ya, beristighfar itu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di dalamnya harus ada penyesalan. Kalau istighfar tanpa penyesalan, maka istighfar sendiri itu, ya, maka ketidak bisa menyesal itu harus ada istighfar lagi. Jadi itu yang semestinya mesti kita lakukan. Maka kita harus pahami bahwa dosa, ya, maksiat itu bukan persoalan sederhana sebenarnya, bukan masalah kecil. Ya. Kalau kita baca misalnya dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang memaksiati Allah, ya, berbuat maksiat itu artinya orang itu melanggar perintahnya. Ya, artinya orang itu, ya, tidak menjalankan perintahnya lalu menjalankan larangannya. Jadi melanggar perintahnya tapi kemudian menjalankan larangannya. Ya.
Misalnya saja, ya, orang diperintahkan sholat tapi tidak sholat. Ya, orang dilarang berjudi misalnya, apapun bentuknya. Ya, ya sekarang itu judi kan tidak tampak, tidak kelihatan karena ada namanya judi, judol itu Pak G, judi online. Kan yang tahu kan kita itu. Ya, nah itu namanya maksiat. Ya. Orang disuruh jujur, ya, tapi kemudian dia tidak jujur, ya, tapi kemudian dia berbohong, ya, dia tidak jujur, itu juga bagian dari maksiat. Jadi maksiat itu meliputi berbagai jenis pelanggaran yang kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyangkut kita tidak patuh kepada perintahnya atau justru kita melaksanakan larangannya. Jelas-jelas dilarang kita untuk berzina, tapi kemudian kita berzina. Jelas kita dilarang untuk untuk tidak kemudian menggunjing orang misalnya, tapi kita membiasakan diri rasanya lek gak gunjing sehari itu, ya, itu kurang nyaman gitu. Jadi ya itu, ya, sehingga menjadikan kita ketagihan. Barang siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia berada dalam kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Di ayat yang lain, wa may ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang melanggar maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam khalidina fiha abada, dan dia berada di dalamnya itu khalidina fiha, selama-lamanya, abadan, selama-lamanya. Dan banyak hal lain yang menggambarkan betapa bagaimana kita mesti menyikapi dosa itu, ya. Kalau di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menggambarkan tentang bagaimana sikap orang mukmin semestinya saat orang-orang ini, ya, berhubungan dengan penyikapan dengan dosanya. Maka Rasulullah bersabda, innal mu'mina yaradhunubahu ka'annahu qaidun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Orang mukmin itu, ya, memandang dosanya sendiri itu. Ya, memandang dosanya itu seperti seakan-akan dia duduk, ya, di bawah gunung batu, dan dia sangat takut, sangat khawatir kalau gunung itu runtuh, ambruk, ya, menimpanya. Berbeda dengan orang yang memang tukang, ya, ahli berbuat maksiat, ahli berbuat dosa. Wa innal fajira yaradhunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha aw kama qala. Tukang maksiat itu, tukang berbuat dosa itu, kalau dia mandang dosanya itu dengan pandangan yang sangat remeh, dengan pandangan yang sangat enteng, seakan-akan seperti ada lalat yang menempel di ujung hidungnya. Kemudian dia mengatakan faqala bihi hakadha, gampang ini tuh, gitu ya. Nah, itu ya tandanya orang itu terbiasa dengan dosa. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana ketika orang berbuat dosa, lalu dosa itu sendiri menimbulkan penyesalan. Karena berangkat dari penyesalan lah kemudian orang itu akan punya kesadaran untuk bisa memperbaikinya. Selama tidak muncul penyesalan, maka tidak muncul pula kesadaran diri untuk memperbaikinya. Ya terus begitu. Maling itu pertama kali maling, Pak. Ini ada maling profesional. Ya. Pertama kali maling itu pasti dia akan gitu, waduh, gitu, menyesal. Ya. Ngelakoni malingnya sendiri tuh dia menimbulkan penyesalan. Nggawa duwike utawa nggawa apa yang dia maling itu, ya. Misalnya maling sepeda motor, tukang maling itu, ya.
Awalnya pasti menyesal, bengi pasti gak bisa turu. Ya. Korupsi itu, ya. Awalnya pasti sedih orang, pasti menyesal dia tuh. Ya. Bahkan sampai membawa uangnya pulang ke rumahnya pun mesti begitu pasti kepikiran. Ya. Saya tidak akan pertanyakan benar atau tidak karena saya yakin panjenengan bukan pelakunya gitu. Tapi umumnya akan seperti itu. Ya. Ya. Nah, penyesalan seperti ini, ya, kalau kemudian diabaikan, tidak lalu kemudian penyesalan lalu tidak diteruskan dengan pertobatan, ya, sekedar menyesal, ya, tapi tidak diikuti dengan pertobatan, artinya bahwa penyesalan itu diremehkan sedemikian rupa sehingga besok dia akan melakukan hal yang sama, ya, mencuri lagi yang kedua, itu sudah beda rasanya. Sudah mulai timbul keberanian dan rasa penyesalannya sudah mulai menipis. Ya, mencuri yang ketiga, ya, maka sudah semakin tipis rasa penyesalannya. Ya, bahkan mencuri yang keempat dan seterusnya, ya, karena dia sudah biasa, apalagi sudah menjadi pencuri profesional, ya, maka bahkan dia mendapatkan harta kekayaan yang melimpah misalnya dari korupsi, itu hal biasa sudah, ya, hal yang biasa. Loh, sampai ada kok orang itu, saya itu kapan hari kan ngisi pengajian di salah satu tempat, itu ada cerita, Ustadz, bagaimana caranya mengingatkan teman itu dia punya teman. Itu biasa Pak itu. Jadi Spanyolan itu biasa. Jadi dia kerja tapi Spanyolan. Spanyolan itu separuh nyolong itu. Jadi ya korupsi lah dan nyolong. Dia tuh apa prinsipnya? Prinsipnya tuh begini. Kan nggak apa-apa nyolong ya, selama masih ada kesempatan. Itu bahasanya itu. Kan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Toh masalah tobat itu masalah gampang katanya. Apa katanya dia tuh? Jadi yang dipakai dasar itu hadis Rasulullah berkenaan dengan cerita begenggek itu Pak. Tahu pernah dengar nggak? Begenggek itu apa sih? Lonte, ya, tukang WTS lah, PSK ya. Yang kemudian dia sudah melakukan sekian lama menjadi PSK, ya, hanya karena dia ngasih minum anjing kan ya, itu menjadi ya jalan pengampunan dan pada akhirnya oleh nas Rasulullah orang ini menjadi ahli surga. Kan gampang sebenarnya. Sampai gitu loh Pak orang ini. Ya. Kalau kita berkesempatan, mengapa tidak kita lakukan? Kita lakukan. Perkara nanti tobat itu kan sederhana sebenarnya tobat itu. Ya, ya, jadi dia begitu letterleknya ya. Kalau kita ada anjing kita kasih minum kan sudah. Nah sampai seperti itu, Pak. Ya, jadi sampai seperti itu menyikapi dosa itu sesederhana itu orang itu. Padahal digambarkan bahwa orang itu, ya, kalau dia memang betul mukmin, dia melihat pelanggaran yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang serius, ya. Bahkan dia seakan-akan itu dia berada duduk di bawah gunung, ada rasa takut kalau kemudian dia akan ketimpahan gunung itu. Dan sementara kalau orang berbuat terbiasa dengan maksiat, dosa, pelanggaran itu, ya, itu ya hal dosa itu seperti lalat yang menempel di hidung, seakan-akan bukan sesuatu yang serius, sederhana, paling gini aja sudah hilang. Nah, itu. Jadi ada pencuri atau koruptor loh, koruptor. Satunya ini ada dua orang misalnya, dua orang koruptor. Satunya ketangkep, satunya tidak ketangkep. Mana Pak yang lebih beruntung?
Yang beruntung mana? Yang ketangkap atau yang tidak ketangkap? Anak koruptor loro, ya. Ya. Satunya ketangkap, satunya tidak ketangkap. Mana sebenarnya yang lebih beruntung? Yang ketangkap atau yang tidak ketangkap? Ya. Tapi kadang-kadang lihat wong wis kadung kebal, alhamdulillah aku tidak ketangkap, gitu. Sementara yang ketangkap itu dianggap sebagai sial kan? Ya dia lagi sial, dia ketangkap. Padahal harusnya kalau dalam pandangan agama justru yang ketangkep itu sebenarnya yang lebih beruntung. Ya, sebab dengan ketangkep itu, fa insya Allah dia akan berhenti dari pelanggarannya. Sementara yang tidak ketangkep, ya dia akan terus. Ada seorang suami berselingkuh, ya berselingkuh. Tapi ini bukan jamaah di sini Pak, jamaah di tempat yang jauh, berselingkuh. Ya, podo setel ana wong loro iki, ya berteman setel lah. Jadi podo senengane selingkuh, ya main perempuan. Ya. Si jine ketangkep warga dihakimi, satunya nggak ketangkep warga. Kira-kira mana yang beruntung? Ya sebenarnya sama-sama tidak beruntung, tapi di antara dua ini ya, kalau kita apa namanya, kalau kita pikir renungkan, ya alhamdulillah ada itu ketangkep sehingga dia akan bertobat, setidaknya mengakhiri petualangannya lah dalam urusan syahwat ini. Sementara yang tidak ketangkap terus sampai jauh tua itu merasa aman kan, merasa aman. Nah, masya Allah, mari kita pandang hidup ini. Ya, jadi sekalian, kalau kita berbuat dosa, ya, lalu kemudian seakan-akan aman, itu sebenarnya bukan aman. Ya, kita melakukan dosa, apapun dosa kita, ya, yang paling tahu kan kita sendiri, ya. Itu kita punya kebiasaan melakukan dosa itu berulang-ulang dan nggak ketahuan kita. Itu sebenarnya apa ya? Ya harus justru kita mestinya lebih takut lagi nih, ya. Ya, mending ya tapi mudah-mudahan ya tidak harus ketangkep, tapi mudah-mudahan sebelum ketangkep itu ya kita sudah bertobat lah Pak, mumpung hidup ini sekali ya, hidup ini nggak bisa diulang itu. Jadi sudahlah yang lalu itu biar berlalu. Bahasanya itu apa? Roti kelemben apa? Kelemben roti pian saiki. Nah itu Yunus Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita, ya Allah, padahal dosa itu bukan sesuatu yang remeh, ya. Selain dia menjadikan orang itu kecanduan dalam ketidaksadaran tadi itu. Wong itu lek wis nglakoni dosa dan dia tidak ada penyesalan, tandanya bahwa dia sudah kecanduan. Lah orang itu kalau sudah kecanduan maksiat, ya, ada banyak kehilangan dalam hidupnya tanpa dia sadari. Yang pertama misalnya, kalau orang itu punya ilmu, kok ahli maksiat, maka Allah akan mencabut keberkahan dari ilmunya. Maka bisa kita mengerti ada orang itu ilmunya banyak, ya, tapi seperti tidak ada manfaatnya ilmunya itu. Bahkan untuk sekedar mengingatkan dirinya sendiri tidak. Ngerti jane itu, ngerti lek ngene iki, ngerti. Oh lek ngene iki dosa, lek ngene iki enggak bener, ngene enggak baik. Tapi seakan-akan ilmu itu tidak berdaya untuk bisa mengingatkan dirinya. Itu tandanya bahwa ilmunya itu tidak barokah. Tidak punya kekuatan, tidak punya energi ilmu itu untuk bisa menarik dia itu lebih baik. Padahal harusnya ilmu itu mengantarkan kita, karena ilmu itu nur, al-ilmu adalah nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Harusnya menjadikan hidup orang itu terang, terkendali, terjaga, terbimbing. Tapi nyatanya, ya, kemarin tuh saya belum baca, belum lihat, tapi baru baca judulnya tuh Mas. Itu loh, ada sekelompok laki-laki yang
bermain apa? Sesama jenis tuh. Nah, yang itu jadi mereka apa laki-laki itu apa namanya? Gay Mas ya. Kayak gitu. Liku yo ono guru kan ya. Ono sing lulusan bahasa Arab barang itu ini. Ono dokter. Jadi ya jadi dia pasti tahu bahwa buktinya tahu bahwa dia sembunyi-sembunyi kan tuh. Tahu sebenarnya hal begitu itu tidak baik ya, bahkan tuh pelanggaran besar ya, sebuah kemaksiatan yang besar. Tapi rupanya sekedar tahunya dia tidak lalu kemudian otomatis bisa menjadi kontrol dirinya. Itu tandanya bahwa orang ini dicabut keberkahan dari ilmu yang ada padanya. Tidak hanya itu, bahwa kalau orang itu dicabut ilmunya, lalu orang yang tukang maksiat itu juga dicabut keberkahan umurnya. Wa iyadzubillah. Jadi umurnya ya jauh dari keberkahan Allah. Padahal sesungguhnya hakikat umur itu adalah terletak kepada keberkahannya. Jadi barokah ilmunya dicabut, barokah umurnya dicabut, barokah rizkinya juga dicabut nanti. Ya. Duwe tapi keplas seperti tidak ada yang tersisa, apalagi untuk kepentingan akhiratnya, sama sekali tidak ada. Ya. Dan banyak keberkahan hidup ini yang hilang itu karena dosa dan kemaksiatan. Dan tentu kita sangat waspada mestinya ya, karena ya apalah arti hidup tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idealnya kita punya apapun itu barokah, dikasih umur yang barokah, dikasih rezeki yang barokah, dikasih ilmu yang barokah, dikasih tangan menjadi tangan yang barokah, dikasih kaki juga menjadi kaki yang barokah, dikasih apapun sebenarnya ya, itu harapannya adalah kaki yang barokah, yang karenanya kemudian barokah itu bisa memberikan aneka kemanfaatan dan kebaikan, dan semuanya itu punya kontribusi untuk kehidupan kita di masa mendatang, terlebih lagi kehidupan di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Dan masih banyak lagi, saya sudah pernah menerangkan itu ya, dampak dari maksiat ya terhadap kehidupan kita, termasuk maksiat itu juga akan menjadikan hati kita keras. Maksiat itu juga akan mendatangkan kegelisahan sebenarnya ya. Ya, apa namanya? Kecemasan dalam hidup ya. Dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, andaikan kita juga masih sulit untuk menghindarkan dosa, setidaknya dosa yang kita lakukan itu melahirkan penyesalan. Bukan malah bangga ceritakan. Kemarin kan sudah saya sampaikan hadis ya, kalau di pertemuan kemarin itu saya ceritakan hadis tentang mujahir itu. Nggih, sampun nggih. Mujahir sudah belum kemarin ya? Jadi terus Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya. Semua umatku ini akan mendapatkan kemaafan atas dosa yang dilakukan kecuali kaum mujahirin. Sampun nggih? Sampun apa dereng? Belum ya? Seingat saya sudah, ilal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Ya. Siapa mujahir itu? Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahullah. Ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada kelompok manusia namanya mujahirin. Siapa mujahirin itu? Yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa di malam harinya. Dan Allah sudah tutup dosa itu, sudah dilindungi, ya, sudah dijaga oleh Allah. Meskipun orang itu berbuat dosa dengan penuh kasih, Allah menutupinya, tapi ternyata dia membongkarnya sendiri.
Ya, paginya dia bercerita kepada banyak orang, kepada teman-temannya bahwa saya berbuat ini dengan penuh kebanggaan diri, dengan penuh rasa ya tadi itu tertawa bahasanya itu, ya, ya. Sementara sesungguhnya Allah itu sudah menutupinya. Itu namanya kaum mujahirin, bukan muhajirin Pak. Ya. Keliru walik sak huruf itu beda artinya jauh. Kalau muhajirin itu orang yang hijrah, ya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu kaum muhajirin. Tapi kan mujahirin itu orang yang berbuat dosa wis ditutupi sama Allah, tapi dia bongkar sendiri dengan penuh kebanggaan dan bahkan menjadi inspirasi bagi yang lain untuk berbuat dosa. Kon iso yo, aku yo iso, aku tambah luweh. Lah seperti itulah yang menjadikan itu namanya mujahirin. Gara-gara dia ya diceritani, kemudian ya yang lain itu keikut, ya terinspirasi, ya itu namanya mujahirin. Orang yang melakukan perbuatan dosa wis ditutupi sama Allah, dengan penuh kasih Allah menutupinya agar orang itu menyadari kesalahannya, tapi kemudian dia membongkarnya sendiri dengan cara cerita. Ada kan cerita, aku semalam wis oleh arep itu wayu gitu, wis gorong pernah aku sampai niku. Kon lek iso golek pisan yo. Kono longgone ngono. Nah, itu yang begitu-begitu. Harusnya kan ditutup kalau itu orang itu berbuat. Allah sudah menutupinya semalaman itu dengan harapan dia bertaubat. Tapi rupanya dia dengan penuh bangga, ono wong nipu wong lho cerita kok, gitu. Dengan penuh bangga. Akhirnya kan sing liyane juga terinspirasi kan, termotivasi. Ya. Ya setidak-tidaknya dia sudah menceritakan kekeliruannya. Kecuali kalau curhat dalam rangka dia untuk mendapatkan misalnya nasihat-nasihat atau obat lah supaya dia seperti obat, itu beda lagi. Ya, ini cerita kepada orang-orang yang bahkan sangat dimungkinkan untuk bisa berbuat yang sama. Ini kan membahayakan. Yang begitu ini tidak boleh. Nah, terus Nabi, semua umatku akan mendapatkan kemaafan dari Allah dalam urusan dosa, kecuali orang yang terang-terangan membuka aibnya, ya, membuka aibnya sendiri, ya, dan itu bahkan bisa mengundang inspirasi bagi yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang bagaimana orang yang melakukan dosa, tapi kok dia bangga dengan dosanya, maka kelak orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Maka sekali lagi, ya, tidak mungkin kita lepas dari dosa. Tapi yang paling penting bagaimana dosa itu bisa melahirkan penyesalan, karena tidak mudah, ya, tidak mudah menjadi orang yang menyesal itu. Tidak mudah menjadi orang yang menyesal, apalagi menjadi orang yang bertaubat. Maka kita selalu minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa bertaubat kepadanya, bertobat kepada Allah sebelum kesempatan itu ya hilang dari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan bahkan dia bisa sampai dia menangis. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Ya, maca Quran itu sampai bisa meneteskan air mata. Ya, menyimak kalam-kalam atau mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah meneteskan air mata. Karena nun sewu nggih. Orang itu punya air mata, setiap kita punya air mata. Cuma kadang-kadang ya menetesnya itu salah sebab. Menetesnya itu salah sebab. Jadi ada orang itu ndelok sinetron iku lho iso nangis. Nggih? Ndelok sinetron iku nangis. Ya. Tapi ndelok pembantaian ya yang terjadi di negara-negara muslim itu hal biasa.
Padha ndeloke ndek TV-ne iku. Ya. Ndelok sinetron iku nangis. Tapi melihat penderitaan orang itu tidak pernah bisa meneteskan air mata. Krungu lagu iku lho nangis. Ya, karena apalagi lagu nostalgia, mengingatkan masa lalu yang itu. Ya. Tapi krungu maca Quran itu hal yang biasa. Ya. Mudah mana Pak hati kita menangis karena mendengarkan kalam Allah atau mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Nostalgia. Apalagi lagunya plek ketiplek ambek nasibnya gitu. Ya. Nangis itu ya. Hai maca Quran wis diciptani bab akhirat sama sekali tidak menangis. Ya. Diceritain tentang surga tidak menangis dengan penuh kerinduan. Diceritain tentang neraka juga tidak menangis dengan penuh rasa takut, ya. Itu berarti ada sesuatu dalam diri kita ini. Ya. Ya. Jadi Masya Allah, kadang hati kita tuh jadi nangis, mata kita nangis, cuma salah sebab nangis itu. Ya, ndonga kok nangis? Ternyata nangisnya bukan karena Allah, nangisnya karena penderitaan hidupnya. Jadi kaken istilahnya? Ngelongso itu. Merasa dirinya orang yang tidak beruntung itu nangis. Nah, nangis yang berharga itu adalah nangis karena ketaatan kita kepada Allah, karena kehaluan kita kepada Allah, karena rasa khauf dan khosyah kita kepada Allah, karena pengharapan yang besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis yang mungkin juga sudah sangat sering kita dengar. Ada 7 golongan manusia dari umat Kanjeng Nabi ini kelak nanti di akhirat itu, di hari kiamat akan mendapatkan perlindungannya. Perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari situasi yang begitu menakutkan, situasi yang panas dan begitu menyesakkan, maka satu di antara 7 itu adalah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim itu kan sering kita dengar ya, hadis 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan. Nah, satu di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Yaitu seseorang yang di mana orang itu bisa berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dari matanya bercucuran air, berkeluar air mata. Jadi bukan karena nelongso, ya, bukan karena dia mendengarkan sinetron, bukan karena dia mendengarkan lagu-lagu nostalgia, tapi menangisnya adalah karena Allah, karena dia menyadari betapa manusia ini, ya, tidak ada jaminan untuk mendapatkan keselamatan kecuali penjaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menangis kepada Allah dengan sepenuh kerinduan kita untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaannya. Itu semestinya. Jadi ya enggak apa-apa. Mungkin kita melihat sinetron menangis enggak apa, tapi harusnya kan melihat kondisi yang real. Ya, penderitaan kaum muslimin itu membuat kita menangis, harusnya kan seperti itu. Untuk sinetron saja bisa menangis, harusnya kan apalagi ya. Ngurungokno lagu bisa nangis, ya itu sah-sah saja. Tapi harusnya kan kita saat kita membaca ya ayat-ayat tentang neraka ya, harusnya kan memudahkan kita untuk menangis gitu. Saat kita bersendiri ya, karena manusia nanti akan pulang kepada Allah juga dalam keadaan sendiri. Ya, dalam keheningan malam kita membasahi sajadah dengan air mata kita, ya. Kita mengingat nanti saat kita berada dalam kesendirian di alam kubur, ya. Kesendirian saat kita harus menghadapi pengadilan Allah, kesendirian kita saat kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Harusnya yang begini-begini membuat kita menangis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga iman dan keyakinan kita mengantarkan kita pada kesadaran batin bahwa kita semuanya ini membutuhkan pertolongan dari Allah. Menangislah kepada Allah, ya. Jangan banyak menangis kepada manusia.
ya. Itu gembengnya kita kepada manusia menunjukkan ketidakberdayaan kita, dan itu tidaklah sesuatu yang baik. Tapi menunjukkan ketidakberdayaan di hadapan Allah, menangis dengan penuh pengharapan kepada Allah, itu perkara yang baik. Dan itu adalah bagian dari wujud bahwa kita itu punya iman, ya, punya keyakinan, ya, ada sesuatu yang mendorong kita sehingga sampai pada akhirnya, ya, kita bisa mengeluarkan air mata karena khosyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata qaul ini, ya, barang siapa yang bisa seperti itu, ya, menangis karena Allah, menyadari dosa-dosanya, menyadari kekeliruannya, dan dia berusaha untuk bisa menjadi lebih baik dengan sepenuh pengharapan dia kepada Allah, maka kelak orang ini yudkhilul jannah wa huwa yadhaku, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dalam keadaan penuh dengan gembira. Maka tangisan tadi ada dua nggih, tangisan, ya, di akhirat karena kesalahan-kesalahan kita, nah, atau tangisan di dunia, ya, kita tangisan penyesalan kita. Tangisan penyesalan itu akan menyebabkan kita nanti gembira di akhirat. Tapi kegembiraan yang berlebihan dalam urusan dunia yang membuat kita lalai akan menyebabkan penyesalan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Saya kira itu pengajian kita di pagi hari ini. Monggo Pak, kalau ada yang mau didiskusikan. Perbuatan dosa tidak jujur dan berbohong itu selalu identik dengan dosa. Bagaimana pada situasi dan kondisi tertentu untuk menyelamatkan seseorang kita terpaksa berbohong dan tidak jujur. Ada contoh, ada seorang ayah, dia suatu saat terkena jantung, masuk rumah sakit dan dirawat di sana, dan dia terancam lumpuh. Di sisi lain, dia punya seorang anak tunggal laki-laki, katakanlah namanya Udin. Dia itu disayangi, setiap hari selalu menunggu ayahnya. Pada suatu hari, waktu dia pulang dari sekolah itu kecelakaan, dan dia terpaksa luka-luka dirawat di rumah sakit lain. Ketika anaknya tidak datang, bapak ini selalu menanyakan, mana si Udin, mana si Udin. Nah, ini keluarganya gimana? Ngomong jujur, ngomong bohong. Iya. Terpaksa disepakati, kita harus bohong. Iya. Dalam kondisi seperti ini, Iya. apakah harus berbohong itu selalu identik dengan dosa? Iya. Iya, terima kasih Pak. Intinya memang kita harus jujur dalam beberapa hal dan boleh tidak jujur juga dalam beberapa hal. Itu ada hadis yang begitu itu, ya. Jadi misalnya ada musuh, ada orang bertengkar sehingga sampai misalnya dikejar, contohnya dikejar menggunakan parang. Nah, kita melindungi orang salah satu yang dikejar tadi sebelum kita tahu permasalahannya. Sebab orang kalau sudah emosi itu kan ngamuknya tidak terkendali. Kita selipkan dia di rumah kita. Kak Keto Agus misalnya, namanya Agus. Kak Keto Agus. Ya. Maaf Pak, ini ada yang namanya Agus ya. Misalnya namanya yang itu. Kak Keto aku. Ya, dalam rangka menyelamatkan orang ini dibolehkan yang begitu. Ya. Termasuk mohon maaf sedikit berbohong. Yang penting tidak ngakali, gitu. Yang bohong itu yang ngakali untuk kepentingan pribadi itu ya. Itu yang tidak boleh. Jadi menjual ini dengan penuh kebohongan supaya ada keuntungan pribadi yang dia masukkan. Ya. Kepada istri, ngapunten nggih Bu nggih, tapi jangan curiga nggih. Itu juga sedikit boleh itu dibenarkan itu. Bojone pas gemuk itu. Mas, ya apa Mas menurut sampean aku iki gembrot apa enggak? Mau bilang, oh kamu tuh gembrot, ngoten niku saken to, ya. Sehingga kita mengatakan enggak Janedek saya biasa, malah
apik kok. Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya ya, tapi kita nggak kewetu mau bilang apa namanya? Komplot itu. Ya. Nah, hal-hal begitu itu. Gimana masakanku misalnya pagi ini? Waduh, wah enak deh ya. Cuma ya nanti secara pelan-pelan ditambahi. Cuma perlu ditambahi garam sedikit misalnya, seperti itu kan bagus. Daripada kemudian kita kan, waduh, masakanmu gak ono mereknya plus. itu jadi dalam rangka menyenangkan istri, dalam menyelamatkan orang lain, termasuk juga dalam rangka menyelamatkan orang tua kita yang lagi jantungan, itu tidak apa-apa, Pak. Yang penting bukan ngakali. Bahasa berbohong itu yang memang tujuannya adalah ngakali untuk kepentingan pribadi, itu yang tidak boleh. Ketidakjujuran yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan pribadi dan membuat orang lain rugi, itu yang tidak diperkenankan. Tapi sejauh menjadikan istri kita nyaman, senang gitu. Tapi jangan curiga nggih, Bu nggih. Enggak usah bilang, "Oh, yang bener, Mas." Enggak usah bilang begitu. Ya, pokoknya kita bismillah lah. Yang penting kita sama-sama bisa menjaga perasaannya dan kita merasa mendapatkan kepuasannya. Saya kira itu, Pak nggih. Ngapunten. Jadi tidak semua, memang hakikatnya jujur itu suatu nilai yang positif. Tapi kalau kejujuran kita justru menjadikan dia celaka, misalnya tadi ada musuh tadi, orang bertengkar tadi, kalau kita wis iki golek ono iki lho ndek buriku. Nah, itu kan bahaya seperti itu. Maka di dalam banyak keterangan termasuk juga dalam hadis bohong yang demikian ini termasuk yang diperbolehkan. Ya. Nggih, Pak. Ngoten, Pak nggih. Jawabannya nggih. Judul besar kita adalah kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat. Dasar pertama adalah nafsu. Kalau dasarnya nafsu, kemungkinan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita berbuat maksiat kepada Allah karena kesombongan. Ada hadis yang kita harus waspada di sini bahwa barang siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, maka ia diharamkan. Maka dia diharamkan masuk surga. Kesombongan yang kecil ini kan biji zarah itu kan kecil ya. Ini seperti kita nggak tahu kalau itu adalah wujud kesombongan. Ini contoh kesombongan yang kita kadang-kadang sulit merasakan bahwa ini suatu kesombongan. Itu seperti apa? Sombong yang sedih sejarah atau sedih saung. Itu seperti apa? Jadi al-kibir itu dalam bahasa hadits yang pertama didefinisikan sebagai batorul haq. Ya, batorul haq itu menolak kebenaran. Sama dengan ketika iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Dia mengingkari terhadap perintah Allah itu. Ya. Lalu karena dia ingkar terhadap perintah Allah, maka dia melanggar. Dia diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tapi dia melanggar. Bahasa Qur'annya aba wastakbaro. Ya. Jadi ada unsur di situ, ya, dia melanggar dan dasarnya adalah karena dia merasa sombong. Yaitu batorul haq, dia menolak kebenaran. Termasuk orang tidak mau puasa, ya. Contoh misalnya ini kan mau puasa. Ada orang tidak puasa dan tidak puasanya itu karena dia menyepelekan perintah puasa. Ya kan? Alah puasa kan ya. Puasa kok wajib, apa sih karepe pangeran. Seperti itu kan ya. Membuat kita itu berat ya. Lah yang seperti itu itu namanya melakukan dosa karena kesombongan. Berbeda dengan orang tidak puasa ya, karena memang betul-betul dia merasa tidak mampu. Ya Allah, saya ini tidak mampu. Saya masih masih berat dengan nafsu makan sendiri ya misalnya. Itu yang begitu berbeda Pak kasusnya.
Jadi sombong di situ maksudnya adalah batorul haq. Kalau itu berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan manusia namanya ghamtun nas, meremehkan orang lain. Itu juga dasarnya sombong. Jadi batorul haq wa ghamtun nas. Kalau definisi sombong dalam hadis kan batorul haq, menolak kebenaran. Ngeremehno perintah. Ya itu namanya jadi ngeremehno perintah. Kalaupun kita belum bisa melakukan ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan menganggap itu perintah yang tidak penting misalnya. Puasa itu perintah gak penting gitu kan ya. Itu Allah mengada-ngada. Nah, seperti itu. Itu muncul karena kesombongan diri. Ada orang ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanan itu. Ya. Makan dengan tangan kanan. Kan pernah ada hadis yang begitu tuh. Itu harusnya kan kalau dia belum biasa, yang mengatakan ngapunten Nabi, saya belum biasa, itu tidak. Ya, dia mengatakan tidak bisa saya, maka langsung begitu. Dengan penuh kesombongan, itu lahir karena kesombongannya. Dan yang begitu itu yang tidak boleh. Jadi dia meremehkan apa yang diajarkan Nabi, bahwa namanya makan itu seyuknya dengan tangan kanan, tapi dia meremehkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Saya kira itu Pak, ngapunten. Jadi dasarnya itu bukan karena ketidakmampuan kita, tapi sepenuhnya karena kita meremehkan perintahnya Allah atau kita sengaja melanggar ya dengan meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ami wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khairi ajma'in. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.